Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sesi ke-6, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara definitif dikaitkan dengan hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Adapun unsur-unsur dalam hak itu sendiri adalah pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan. Adapun HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai satu anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM juga didefinisikan sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati yang bersifat mendasar dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, jadi melekat penuh dalam diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM Pasal 1 menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, kesimpulannya bahwa HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM merupakan hal yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan hak asasi manusia tidak boleh dan tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau negara melanggar HAM itu sendiri. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Yang pertama, hukum alam, natural law. Menurut kesepakatan Magna Carta, penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris tahun 1689 bahwa manusia sama di hadapan hukum atau diistilahkan equality before the law. Yang ketiga, lahirlah kemudian teori kontrak sosial, lalu trias politika, serta teori hukum kodrati dari John Locke. Yang keempat, adanya The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Yang kelima, The French Declaration, yang dimuat dalam The Rule of the Law. Antara lain, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan. Dan berlaku prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berlaku atau berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Ini dipertegas juga dengan freedom of expression, freedom of religion, dan the right of property. Yang keenam, adanya the four freedoms
dari Presiden Roosevelt tahun 41, di mana di sana disebutkan adanya hak kebebasan bicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai, sejahtera bagi penduduknya, dan yang terakhir, hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, Deklarasi Philadelphia tahun 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional, di mana di sana disebutkan usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan lain-lainnya, baik golongan ataupun apapun, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Dan pada tahun 1948, lahirlah The Universal Declaration of Human Rights di PBB. Ada 4 generasi pemikiran hak asasi manusia. Pertama, pengertian HAM hanya dipusatkan pada bidang hukum dan politik. Akibat dampak dari Perang Dunia, totalitarianisme, dan kolonialisme. Yang kedua, generasi kedua, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan juga hak sosial, hak ekonomi, hak politik, dan hak budaya. Generasi ketiga, keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Dan generasi keempat, dipelopori oleh negara di kawasan Asia yang mengkritik peranan negara yang terlalu dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Ya, selanjutnya perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dengan lahirnya Budi Utomo, di mana di dalamnya ada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang ditandai dengan adanya hak kemerdekaan, hak berserikat, dan hak menyatakan pendapat tahun 1945 sampai 50, tahun 1950 sampai 1959 berkembang. Ini merupakan periode demokrasi parlementer, di mana di saat itu lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan adanya kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Tahun 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif, yaitu pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Dan periode lainnya adalah periode 1966 sampai 98, zaman Orde Baru, dan periode 1998 sampai sekarang, zaman pasca reformasi. Bentuk-bentuk hak asasi manusia ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil merupakan hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dan dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, serta memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa adanya diskriminasi dan penindasan. Hak politik, hak asasi politik merupakan hak yang ada untuk diikutandilkan dan berperan dalam sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada sebuah negara. Kemudian hak pilih yang dimaksud adalah hak asasi politik di sini adalah sebuah bentuk dari hak yang mana dapat digunakan untuk juga dipilih. Kemudian dapat diartikan sebagai pencalonan diri seorang manusia untuk menjadi pejabat pemerintah.
Selanjutnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, yaitu hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, serta budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik ini dimaknai sebagai hak untuk hidup, bebas dan aman, hak bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hal-hal yang tidak berkemanusiaan, hak memperoleh pengakuan hukum, hak pengampunan hukum secara efektif, hak bebas, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak atas praduga tak bersalah, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Hak lainnya adalah hak memperoleh suaka, hak atas satu kebangsaan, hak menikah dan membentuk keluarga, hak untuk memiliki hak milik, hak berpikir, berkesadaran dan menyatakan pendapat, lalu hak untuk berhimpun dan berserikat, dan yang terakhir, hak untuk mengambil bagian dari pemerintahan serta akses yang sama terhadap layanan masyarakat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Deklarasi Universal HAM, yaitu hak atas jaminan sosial, hak bekerja, hak mendapatkan upah atas pekerjaan yang sama, hak bergabung dengan serikat buruh, hak untuk istirahat, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dalam masyarakat. Sementara HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan adanya hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak berkedudukan yang sama dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, beragama, mendapat penghidupan lain layak, kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Adapun nilai-nilai HAM dilihat dari konteks partikular dan universal. Yang pertama, teori realitas, bahwa fakta adanya egoisme manusia. Yang kedua, teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Serta radikal universalisme. Radikal universalisme ini berkaitan dengan HAM itu bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk kesesuaian, untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah satu negara.